Halo, selamat datang lagi di channel ESK. Kali ini kita membahas drama petualangan ya. Jalan cerita film ini cukup sederhana, namun maknanya sangat dalam sekali tentang arti kehidupan, yakni bagaimana seseorang eksekutif muda perusahaan jasa pengiriman barang lintas negara, yaitu Federal Express atau disingkat dengan FedEx, bernama Chuck Nolan, diperankan oleh Tom Hanks. Untuk yang pernah mengalami kecelakaan pesawat atau fobia terhadap ketinggian, diharapkan untuk tidak menonton sendirian karena akan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Di sini banyak sekali adegan yang akan membuat kita berpikir, apa yang terjadi jika adegan film ini terjadi pada diri kita. Pastinya sungguh sangat mengerikan sekali ya. Semoga tidak terjadi pada kita. Di film ini, suara ledakan, keadaan Nolan yang terombang-ambing di tengah lautan saat pesawat jatuh sangat menakutkan sekali bagi yang telah mengalaminya. Sudah jatuh di pulau terpencil, mengalami sakit gigi yang luar biasa. Karena seharusnya saat sebelum penerbangan, Chuck Nolan harus periksa ke dokter gigi. Karena dia memiliki sakit gigi yang harusnya dicabut karena berlubang besar. Bertahan hidup sendiri benar-benar meninggalkan bekas yang dalam bagi Chuck Nolan ataupun penontonnya sendiri. Sebagai analis di suatu perusahaan besar seperti FedEx, Nolan memiliki perhitungan waktu nan cerdas. Di pulau itu dia menggunakan rasi bintang sebagai hitungan hari. Bahkan sampai mengukur luas pulau pun dia bisa lakukan. Mereka harus mencari wilayah seluas 2 kali luas wilayah Texas, membuatnya ragu bahwa ia akan ditemukan. Hingga akhirnya dia mulai terbiasa dengan keadaan sekitar karena mau tidak mau dia harus bertahan hidup dengan apa yang ada di sekitarnya. Sempat beberapa kali Chuck Nolan sendiri mengalami depresi, emosi yang tidak stabil walaupun dia punya teman berbicara walaupun hanya sekedar bola voli sang Wilson. Mencoba bertahan hidup sendirian, meninggalkan semua kemudahan era modern untuk mencoba membela diri. Namun perjuangan tidak pernah surut. Nolan sangat berpikir tentang semua hal yang dialaminya, mulai dari bertahan hidup, mencari air, ataupun mencari makanan untuk dimasaknya. Hingga akhirnya dia mencoba membuat perahu untuk pertama kalinya yang lepas dari pulau terpencil tersebut. Jack awalnya mencoba mengirimkan sinyal untuk penyelamatan dan membuat upaya keluar dari pulau itu dengan sisa-sisa rakit daruratnya. Tetapi yang terjadi, ia tidak bisa melewati ombak yang kuat dan terumbu karang yang mengelilingi pulau itu karena tidak ada persiapan yang begitu matang.
Mulai belajar mencari ikan, mengumpulkan air hujan, karena tidak ada stok air untuk diminum, adalah salah satu cara bertahan hidup yang harus dilakukan. Bahkan membuat api pun, Cak tidak memiliki korek api ataupun pemantik. Tak memiliki korek api ataupun pemantik. Dia harus berpikir untuk bagaimana cara membuat api tanpa pemantik. Seperti kembali di zaman purba, walaupun berada di zaman yang serba ada, karena dia berada di pulau yang terpencil. Perjuangan Nolan untuk lepas dari pulau tersebut membuahkan hasil. Perahu rakitannya dapat menembus ombak di bibir pantai yang begitu deras menerpa. Bayangkan saja kapal yang dirakit dari pita kaset dan kayu-kayu yang dia kumpulkan bisa menerjang ombak. Di tengah lautan pun, Nolan harus masih bertahan hidup, karena laut tak lepas dari hujan dan badai ombak laut yang besar. Terombang-ambing ke sana kemari, ditambah mulai belajar mencari ikan, mengumpulkan air hujan, karena tidak ada stok air untuk diminum, adalah salah satu cara bertahan hidup yang harus dilakukan. Bahkan membuat api pun, Cak tidak memiliki korek api ataupun pemantik. Dia harus berpikir untuk bagaimana cara membuat api tanpa pemantik. Seperti kembali di zaman purba, walaupun berada di zaman yang serba ada, karena dia berada di pulau yang terpencil. Perjuangan Nolan untuk lepas dari pulau tersebut membuahkan hasil. Perahu rakitannya dapat menembus ombak di bibir pantai yang begitu deras menerpa. Bayangkan saja kapal yang dirakit dari pita kaset dan kayu-kayu yang dia kumpulkan bisa menerjang ombak. Di tengah lautan pun, Nolan harus masih bertahan hidup, karena tak lepas dari hujan dan badai ombak laut yang besar. Terombang-ambing ke sana kemari, ditambah lagi dia harus kehilangan Wilson, sahabat sejatinya, saat berada di tengah lautan lepas, menambah pahit getir derita Cak Nolan. Hingga dia terkulai lemas tak berdaya, serasa sudah tak mampu bertahan hidup di tengah lautan lepas. Beruntung dia ditemukan kapal kargo yang kebetulan lewat dan membawanya kembali ke daratan. Setelah kembali dengan selamat, Chuck mengetahui bahwa ia telah dianggap lama meninggal oleh banyak orang. Keluarga dan kerabatnya telah mengadakan pemakaman karena merasa sudah tidak mungkin untuk menemukan Chuck Nolan di hamparan laut lepas. Begitu juga dengan tunangannya yang akan dinikahinya. Beberapa waktu kemudian, setelah membeli bola voli baru, karena dia masih teringat jelas kenangan di pulau terpencil, Chuck melakukan perjalanan ke Canadian, Texas untuk mengembalikan paket FedEx yang belum dibuka, yang berisi gambar malaikat ke pengirimnya, yaitu seorang wanita bernama Bettina Peterson atau yang diperankan oleh Larry Wade. Tetapi tidak ada orang di rumah, sehingga Chuck meninggalkan paket tersebut di pintu rumah dengan catatan yang berisi bahwa paket itu telah menyelamatkan nyawanya. Chuck berangkat dan berhenti di persimpangan jauh. Seorang wanita ramah yang mengendarai truk pickup berhenti untuk menanyakan jalan. Ketika ia pergi, Chuck melihat sayap malaikat di belakang truknya yang identik dengan yang paket yang baru saja dikirimnya, yang dia gunakan sebagai penyelamatnya. Ketika Chuck dibiarkan berdiri di persimpangan jalan, Chuck melihat ke setiap jalan.
lalu tersenyum samar ketika ia melihat ke arah truk wanita itu, menggambarkan metafora pilihan baru. Ia menyadari bahwa meskipun ia kehilangan banyak hal, ia masih memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Oke, buat yang masih masih penasaran, saksikan filmnya di channel kesukaan kalian semua. Semoga kalian juga sama menyukai film ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan saksikan video-video berikutnya. Terima kasih.